Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah masih memberikan begitu banyak nikmat yang luar biasa kepada kita semua sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan sekecil apapun, sebesar apapun yang kita bisa lakukan. Salah satu diantaranya adalah silaturahim ke Sinatria Farm. Salawat dan salam kita aturkan kepada manusia yang terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini, panutan kita, suri teladan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, setelah keluarga dan para sahabatnya. Dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di samping saya ada Bapak Agung. Alhamdulillah pada saat ini kami dipersilahkan sama Pak Agung untuk menghantarkan kedua adik kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri Pak Agung. Saya dengan Dedi, sekretaris Yayasan Madinah Quran, Pesantren Tahfiz Madinah Quran yang ada di Sukabumi. Alhamdulillah pada waktu itu berkesempatan guru kami dan ketua yayasan sempat datang ya Pak ya. Iya, berkunjung sama Pak Agung. Alhamdulillah. Dan ini tindak lanjut Pak Agung, tindak lanjut dari keseriusan kami, dan mudah-mudahan adik kami ini akan insya Allah akan magang selama 1 bulan, dan kami berharap Pak Agung bisa memberikan ilmunya kepada kedua adik kami ini dan mudah-mudahan menjadi manfaat untuk dirinya, keluarganya, dan wabil khusus pesantrennya Pak ya. Iya, Nah sebelumnya ini saya mohon izin Pak, ini saya gangguin waktu aktivitasnya. Nggak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa. Mungkin pertama-tama gini Pak, yang kami ingin tanyakan, mungkin di luar sana sudah banyak informasi yang keluar mengenai Sinatria gitu. Mungkin sejarah singkat Pak, sejarah singkat biar juga teman-teman tahu, teman-teman para pecinta Quran di Sukabumi juga pada tahu. Mungkin sejarah singkat aja Pak. Kalau sejarah singkatnya, Sinatria itu berdiri itu mau 2 tahun. Mau 2 tahun Pak ya? Mau 2 tahun. Istilahnya masih anak bawang lah. Masih banyak belajar. Ya. Tapi alhamdulillah awal mulanya kita, Bu Vita terutama ya, karena saya nggak dari awal. Bu Vita mau mendirikan farm ini, tanahnya sewa, dan ditolak warga. Ditolak warga. Karena identiknya peternakan itu kotor, bau, becek. Nah akhirnya gimana kita cara supaya warga tidak menolak kita? Akhirnya kita deketin para sesepuhnya, Pemdesnya, lurah, RT, dan kita menciptakan kandang terkoleksi. Awal mula orang-orang tertarik ke sini sebetulnya cuma pengen lihat kandang. Lihat kandang terkoleksinya. Jadi kandang terkoleksi itu cuman memisahkan urin dan kotoran ya. Jadi kotorannya itu terpisah, urinnya terpisah. Karena di bawah kandangnya itu ada jaring, kita buat jaring. Jadi kan kalau si kotoran nyangkut, nah si urinnya kan tembus. Nah urinnya tembus pun nggak langsung ke tanah, ada fiber, jatuh ke fiber, turun, ada talang. Nah di talang ditampung pakai ember. Nah kita kumpulin. Nah untuk selanjutnya gini Pak, Pak Agung posisinya apa di Sinatria, kemudian tugasnya apa, bisa jelasin Pak? Kalau saya dulu pas kesini ya, saya cuma anak kandang. Awal-awal anak kandang Pak? Awal anak kandang. Dibilang saya namanya peternakan tuh nggak ngerti sama sekali. Bahkan saya ketemu domba aja setahun sekali, pas Idul Adha. Karena di Bogor apa tuh domba nggak ada. Mungkin kalau Bogor Kabupaten ada ya. Karena saya tinggal di Bogor Tengah, di dekat asrama Denpom, Rumah Sakit Salak. Nah depan Istana Bogor. Nah yang setiap hari saya ketemu tuh rusa. Malah dari Bogor ke Jogja gitu Pak ya? Ya betul. Itu atas dasar apa Pak? Artinya kok kayaknya Pak Agung sudah betah di Jogja ini, gimana Pak? Jadi dulu saya tuh suka hewan burung Pak. Gitu. Cuman saya nitipin uang ke teman. Saya nitipin uang 300 karena saya pengen beli domba. Tapi saya pernah bilang ke bapak saya, Pak pengen pelihara domba dong, gini nih. Mau pelihara di mana? Di sini mah rumput susah. Mungkin itu tuh doa-doa saya yang dulu. Allah kabul sekarang. Pas saya datang ke sini, saya langsung ngurus 150 ekor. 150 ekor Pak? Di situ saya panik. Saya bingung apa yang harus saya lakuin.
apa yang harus saya lakuin. Mm-mm. Ngarit saya kagak bisa, Mm-mm. pengobatan apalagi Nol Pak ya, nol banget. besar ya. Bahkan kematian itu 1 hari bisa 2 ekor Pak. Setiap hari? Enggak setiap hari Enggak setiap pokoknya. hari ya. Pokoknya saya pernah ngalamin paling banyak 1 hari 3 ekor saya ngalamin. Saya bingung. Waktu itu manajer di sini Mas Syafi'i. Mas Syafi'i waktu itu istrinya lagi di rumah sakit. Saya bingung, ya udahlah, saya bismillah aja. Saya ngomong apa adanya ke ibu, Bu, gimana ini gimana. Ya udah nggak apa-apa, namanya juga makhluk hidup. Karena sampai sekarang pun yang saya lakukan itu yang paling susah dalam beternak itu cuma satu. Apa Pak? Memulainya. Oh. Bingung kita mulai dari mana, seperti saya yang baru datang. Saya mulai dari mana? Ngarit aja saya sampai pakai topeng, pakai sarung tangan, sepatu bot. Oh gitu, sampai segitunya Pak Udah ya? kayak menangani COVID Oh, gitu. COVID. Iya, iya, iya. Karena kita biar nggak gatel apa. Ya, Saya kan di apalah. Bogor mana pernah saya gatel-gatelan gitu kan. Iya betul, betul, betul. Ibu aja sampai ragu sama saya. Wah ini nggak akan bisa kerja di peternakan. Oh gitu ya. Tapi malah sekarang alhamdulillah saya dikasih kenyamanan sama Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya dikasih betah sama Allah. Alhamdulillah. Bahkan istri pun sekarang tinggal di sini. Alhamdulillah. Anak istri. Dan yang saya sekarang senang, kita kerja di peternakan itu kerja nggak harus mandi pagi. Oh iya. Bangun tidur, habis sholat, ngopi langsung ke kandang. Beda sama kerja tempat lain. Saya waktu di Bogor mah kerja pagi harus mandi, harus rapi, kejar-kejaran waktu. Betul Pak. Betul. Kerja nggak ketemu anak, pulang nggak ketemu anak. Betul. Jadi ini Pak, mungkin gini. Tadi kan Pak Agung nyebut-nyebut sejarah singkat ya, berarti dengan Bu Vita ya. Bisa diceritakan Bu Vita ini mungkin siapa Pak, atau bagaimana profil Bu Vita gitu? Profil Bu Vita itu dulu itu yang saya ketahui. Bu Vita itu jurusan peternakan. Jurusan peternakan. Jurusan peternakan, beliau mengajar di UNMU Pak, Universitas Mula Warmandi, Kalimantan. Nah beliau ini pengen memberdaya anak-anak muda untuk beternak. Karena sekarang itu banyak anak muda itu identiknya dulu itu umpama, mohon maaf, bapaknya petani, bapaknya punya domba, anaknya nggak mau seperti itu. Tapi sekarang ternyata banyak anak muda Pak yang bangkit dari peternakan milenial lah. Nah Ibu Vita yang mendorong semangat anak-anak itu. Kita di sini buka kelas gratis, magang gratis. Kita nggak mau jalur bisnis Pak, kata Bu Vita. Niat Pak ya. Niat aja, jadi amal jariah aja. Amin. Jadi siapapun yang mau belajar di sini silahkan datang aja. Tadi begini Pak, ini kan Pak Agung tadi ngomongin masalah keluarga dan segala macam. Kayaknya kalau boleh tahu nih Pak, maksudnya sudah punya berapa anak dan bagaimana? Tadi juga bilang sudah dibawa ke sini gitu. Nah sebelumnya gimana tuh Pak prosesnya? Kan agak rumit ya. Ya nah, prosesnya. Bisa diceritain Pak? Jadi sebelumnya itu saya tinggal di Bogor Pak. Saya kerja di hotel, saya kerja juga di marketing, bahkan saya juga buka mie ayam sama ayam bakar. Mie ayam dan ayam bakar. Saya basicnya kuliner lah. Kuliner ya Pak? Kuliner lah. Tapi ternyata Allah ngambil semua itu Pak. Saya maksudnya dikasih gimana, Pak, kasih cobaan tuh, tiba-tiba saya ada masalah lah, ada ujian, saya hilang bingung. semua. Hilang semua. Bahkan saya pindah ke Tasik Pak. Gitu. Istri, karena saya kan istilahnya ada berselisih sama saudara, saya berkelahi lah. Okay. Akhirnya saya pindah ke Tasik. Di Tasik saya bingung. Saya nggak pernah pegang cangkul, manjat kelapa saya nggak bisa. Akhirnya saya cuma bisanya gendong anak aja, ngasuh anak aja. Istri ngajar, posisi waktu itu istri ngajar. Istri jadi ngeguru kan di sekolahan, dan saya di situ niatlah ke Jogja. Saya ketemu kakak ipar saya. Awalnya gimana tuh Pak? Kok bisa ke sini? Ke Jogja gitu. Nah jadi saya ke Jogja, kakak ipar saya masuk ke warung makan dulu. Saya 3 bulan di warung makan. Nah setelah saya Idul Fitri saya pulang ke Tasik dan saya balik lagi ke Jogja. Saya belum kepikiran untuk di peternakan. Belum ada pikiran sama Belum ada kepikiran. Bahkan saya ngelamar kerja di rumah makan itu keterima semua Pak. Karena basic saya kan di rumah makan kuliner. Basicnya ya, benar. Saya diterima semua. Nah akhirnya kakak ipar bilang, Gung, kalau saran A lebih baik kerja di peternakan. Ada nih santri AA katanya Mas Syafi'i yang ngurus peternakan, dia butuh orang. Aduh AA gue nggak bisa, saya bilang itu.
saya gak bisa gini-gini. Tapi saya mencoba Pak. Mm-mm. Tapi sebelum saya ke sini, waktu saya di rumah makan Padang, saya cari-cari info loker Pak. Mm-mm. Saya ada ketemu salah satu farm, saya melamar. Mm-mm. Saya ditanya, punya pengalaman apa? Bisa ngurus domba nggak? Saya jawab nggak bisa. Mm-mm. Saya jawab nggak bisa, bahkan tenaga pun saya nggak kuat. Ngelihat domba pun saya kabur, saya bilang gitu. Akhirnya dia menolak Pak. Mohon maaf tidak diterima. Tidak diterima. Padahal di situ tuh saya yakin, karena dari iklannya itu bisa bagi yang berkeluarga bisa membawa anak istri. Oh itu Pak yang buat Bapak ininya ya? Nah tujuan saya itu gimana caranya saya Sama. bawa istri sama Oke, anak oke. gitu. Akhirnya saya nggak diterima, Mm-mm. tapi pas ke sini saya langsung belajar. Mm-mm. Beberapa bulan berselang, Uh-huh. ibu bilang, Bang nanti ada tamu katanya. Mm-mm. Dia mau nananya ternak, akhirnya ada yang datang Pak. Mm-mm. Ternyata yang datang itu yang nolak saya. Wah, oh gitu ya Pak ya. Jadi Kayak sinetron banget Pak. sinetron banget Banget, ya. Pak. Deket ya Pak ya ininya. Pas dia ketemu dia kaget. Katanya nggak punya pengalaman beternak, Mm-mm. tapi kok di sini kapal kandang. Masya Allah. Saya belajar Pak. Masa belajar sesikat itu? Masya Allah. Saya cuma simpel jawabnya. Saya bilang gini, rumput itu lebih tinggi dari gunung. Bisa gituin aja. Tapi di situlah udahlah Pak gini-gini. Akhirnya dia nanya masalah pakan, nanya masalah ternak. Nah pas saya kesini juga penjualan terus Pak. Saya gedor terus. Area Jawa Barat dombanya saya bawa ke sini. Daripada dihargain bandar murah, saya ngehargain lebih tinggi dari bandar. Gitu. Alhamdulillah lah jalannya. Lanjutnya gini Pak, apa namanya? Kita sekarang ngomongin masalah di belakang kita nih pas persis ada kandang Pak. Ya, Bisa ini dijelasin kandang. Pak ini kandang domba apa? Apakah emang ini untuk penggemukan atau indukan atau apa nih Pak? Mungkin bisa dijelasin. Nah ini namanya kandang indukan hamil Pak. Indukan hamil. Nah, Bisa dijelasin Pak. Ada jadi- berapa kandang sih di sini? Terus nanti kita bisa. Nah di sini tuh ada kandang indukan hamil, kandang laktasi, kandang karantina, kandang pengemukan. Jadi kalau domba-domba yang udah dikawinkan kita taruh di sini. Nah ketika udah apa namanya hamilnya tua, turun ke HPL lah kata kita mah, kita turunin di bawah. Karena kalau di sini khawatir kalah makan. Dan di sini pun nggak ada jantan, kita Nggak ada kawinnya jantan? di sana. Ya. Oke. Di kandang kalau udah dikawin, kita pindah ke sini aja biar dia apa gerakan kandungannya sehat. Karena sehatnya itu kita turun ke bawah Pak, dombanya kita liarin, biar kumpul-kumpul, biar jalan-jalan. Karena yang hamil itu harus banyak gerakan. Malahan Pak ya? Iya. Oh, gitu. Kalau di kandang terus khawatirnya nanti kelumpuhan. Oke. Berarti belakang kita indukan. Tadi bisa dijelaskan satu-satu Pak. Indukan itu berapa lama, terus kemudian apa namanya pengkawinan ataupun yang lainnya Pak? Kalau indukan itu hamilnya 5 bulan. 5 bulan. Kawin lah, masa kawin 2 bulan. Tapi kalau lagi masa birahi, ada yang dipegangin kawinnya kan ada domba yang dipegangin. Kalau 5 kali dinaikin udah pisahin aja Pak. Insya Allah langsung hamil. Oke. Kemudian ini Pak yang kita mungkin banyak juga para pencinta Quran ini yang menanyakan sebenarnya menguntungkan nggak sih Pak? Ini sebenarnya bisa diceritain Pak, menguntungin nggak nih beternak domba nih Pak? Iya. Kita sekarang gini lah, kalau menurut saya pribadi ya, Ya. kita jangan ngeliat orang lain sukses, kita bakal sukses. Karena nasib itu beda. Oke. Ibaratnya 1 tambah 9 sama dengan 10. 10 ya. 7 tambah 3, 10. 8 tambah 2. 10. Nah, semua orang pengen sukses Pak, cuman caranya berbeda-beda. Kalau kita tujuan dalam berternak menguntung apa tidak, kalau umpama Bapak nih, saya pengen berternak menguntungkan, jangan berternak Pak. Karena bagi saya kalau prinsip saya gini, jangan cari keuntungan dari ternak, biarkan ternak yang ngasih keuntungan. Keren. Kenapa saya bilang begitu? Bapak contoh lihat ke belakang tuh, itu kotoran laku Pak. Masya Allah. Kita dihargain di sini satu karung 25.000. Kalau 1 hari 4 karung, 100.000 kali 1 bulan, 3 juta. Siap. Itu udah untungnya Pak. Iya. Bukan dari ternak loh. Ya. Kalau ternaknya mah udah jelas laku Pak. Keren. Siap. Karena ternaknya laku gimana? Benar. Umpama nih di Sukabumi kelahiran anak tuh berapa persen Pak? Bapak boleh cek ke Posyandu, ke Disduk Capil. Datangin ke Posyandu, ada ibu hamil tanya, Bu hamil berapa bulan? 5 bulan.
Semoga 4 bulan lagi anaknya sehat, ibu dan anaknya sehat, dan semoga ibu anaknya laki-laki kembar. Kalau ibu mau akikah, di saya ada domba. Iya. Itu udah jelas pasar, Pak. Betul, betul, betul. Tapi bagi saya, Mm-mm. pasar domba itu tiap hari, bukan Idul Adha. Yang nggak tahu mah Idul Adha panen. Iya, betul, betul, Padahal betul. mah enggak, Pak. Mm-mm. Karena kita kemarin sempat pasca corona, pasca covid itu Mm-mm. kurban di rumah saja. Mm-mm. 2020 kurban di rumah saja. Banyak Pak yang japri. Sinatria menyalurkan hewan kurban. Iya, iya. Banyak yang japri ke saya. Mas Agung, benar gak Sinatria Pak menyalurkan hewan kurban? Ya betul. Apakah Bapak mau jadi sahibul kurban? Enggak Mas Agung, begini, di kampung saya itu kan warganya banyak. Sapi satu, gimana kalau salurin ke sini? Apa yang harus kita buat? Apakah kita buat proposal? Oh. Jadi intinya kalau Idul Adha, orang lebih banyak nyari kupon, Pak. Wah, nyari kupon ya. Nyari kupon, nyari tusuk sate. Iya, iya, Beda iya. sama si akikah, sumpama nih. Santri Bapak ada yang hamil istrinya. Pasti udah pikir, ya hamil 5 bulan jangan lupa ya akikah. Iya, iya, iya. Pasti maksain nyari. Betul, betul. Nah, betul. saya nanya ke ibu saya di Bogor mah, di RT kita ada yang korban nggak? Nggak ada, Gung. Begitu jawabannya. Oke. Terus gini Pak, lanjut. Punten ini kalau misalkan untuk penggemukan Pak ya, berarti ini berapa lama Pak dari nol sampai kita panen gitu? Kalau penggemukan 3 bulan Pak. 3 bulan Pak. 3 bulan panen. Nah umpama nih Bapak punya 50 ekor betina, main breeding. Bicaralah normal ya, kita ngomong normal. Ya, ya. 1 ekor betina lahiran 2 ekor. Kalau 50 ekor kita bakal lahiran berapa? 100 ekor anakan. Menyusui, lepas susu, lepas sapi, digemukin Pak. Nah sebelum digemukin kita lihat dulu Pak, mana yang bagus. Yang bagus kita jual indukan lagi, yang jelek kita jual potong. Karena kalau kita lempar ke potong semua, calon indukan nggak akan ada Pak. Karena betina itu nggak selamanya bagus gitu. Pasti ada masa majar. Berarti lanjut gini Pak. Kalau menurut Pak Agung nih, sebagai manajer juga iya, sebagai karyawan juga iya, semuanya Pak ya. Pokoknya pemasar juga iya gitu. Iya, pokoknya saya semua lah. Sejauh ini berarti beternak domba ini menjanjikan Pak ya, kalau yang menjanjikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini pasti banyak yang bertanya seperti ini Pak. Modalnya berapa ini untuk misalkan yang ideal gitu, beternak lah gitu. Ya banyak pertanyaan seperti itu, tapi saya kadang bingung jawabnya. Saya cuma jawab simpelnya. Mau jawaban konyol apa jawaban gak konyol? Serius gitu ya? Kan? Ya gimana tuh Pak? Jawaban konyolnya, berternak itu menjanjikan itu gini. Kalau kita pengen ideal emang kita modal tinggi Pak. Investasinya yang tinggi, gede. Kalau ideal, cara ideal Pak ya? Ya. Umpama saya bilang nanya, Kang pemula harus berapa ekor? Saya bilang 200 ekor. Banyak amat. Kalau 50 ekor mati masih semangat punya 150 ekor. Tapi kalau saya bicara 10 ekor, 3 ekor mati udah males berternak. Nah, jadi berbicara idealnya saran saya sesuai kemampuan aja. Kemampuan dulu. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas dulu dalam berternak, karena dari keuntungannya Bapak lihat kan ini bibit-bibit odot, pohon odot nih. Pohon pakannya. Kita dijual 1 batang Rp700 Pak. 500 sampai 700 tuh, lihat itu kotorannya aja diangkut. Ini 1 mobil nanti datang lagi. Sama urinnya juga. Siap. Itu dari keuntungannya dari situ semua. Bisa dijelasin Pak? Mungkin kalau saya udah tahu, mungkin bisa dijelasin sama sahabat-sahabat Qur'ani. Tadi Pak Agung bilang air seninya bisa dijual, kemudian kotorannya bisa dijual. Bisa diceritain nih Pak? Bisa ke kandang langsung. Oke, siap. Ya, jadi mungkin setelah ini kita akan ke kandang langsung, jadi biar lihat tahu prosesnya. Ya, mungkin pembicaraan ini bisa kita akhiri di sini. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih sama Pak Agung yang alhamdulillah, jadi siapapun sahabat-sahabat Qur'ani, beliau ini welcome sekali, Masya Allah, hangat sekali sambutan beliau ilmunya luas. Kemudian yang saya juga rasakan, beliau juga dekat sama Allah, bahkan istrinya juga pengajar Pak ya? Ya, guru agama. Alhamdulillah, guru agama. Ya alhamdulillah, insya Allah jadi berkah buat kita semua. Mungkin sementara ini sebelum kita nanti akan melihat dari kandang ke kandang apa saja yang bisa kita ambil pelajaran, dan mudah-mudahan menjadi manfaat. Sekali lagi Pak Agung, saya terima kasih atas waktunya. Ini sudah
meluangkan waktu yang sangat banyak sekali, dan mudah-mudahan tidak cuma hari ini Pak ya, saya titip adik-adik saya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa ada adik-adiknya juga yang bisa magang di sini Pak, Sok, dan silakan mudah-mudahan Mangga. sama-sama saling memberikan manfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukran, jazakallah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.